Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai sistem sanitasi yang baik untuk kesehatan diri Anda. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut sekitar 2 miliar orang di dunia ini masih belum memiliki fasilitas sanitasi dasar seperti toilet. Padahal dalam sanitasi yang baik itu merupakan kunci untuk menjaga kesehatan diri dan kesehatan Anda. Nah, bagaimana sih caranya untuk mewujudkan hal tersebut? Yuk simak ulasan berikut ini. Nah, apa sih itu sistem sanitasi? Sistem sanitasi adalah cara pengumpulan, pembuangan, dan pengolahan kotoran manusia dari hewan atau feses dan urin yang aman serta limbah lainnya, seperti limbah seperti sampah dan limbah industri yang berbahaya. Nah, sistem ini dibuat untuk menciptakan serta menjaga lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara agar tetap bersih dan juga higienis. Dan dengan lingkungan yang bersih itu pula, tubuh Anda pun akan menjadi lebih sehat. Lalu, apa kaitannya sanitasi dengan kesehatan tubuh kita gitu? Menurut Profesor Priyatni, guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, itu menyebutkan bahwasanya paparan kotoran manusia bisa melalui beberapa jalur seperti tanah, air, dan udara. Nah, kotoran manusia itu sendiri itu mengandung banyak mikroorganisme ataupun organisme seperti bakteri, protozoa, cacing, atau virus yang bisa menjadi penyebab dari penyakit. Nah, jika pembuangan kotoran itu teratur dengan baik, Anda akan bisa terhindar dari paparan organisme tersebut. Nah, alhasil Anda pun bisa terhindar dari serangan penyakit yang mencegah dan mencegah penyebarannya, terutama berkaitan dengan air bersih, sanitasi, dan juga kebersihan. Dengan hal tersebut, ada salah satu penyakit yang bisa Anda cegah dengan sistem sanitasi yang baik, yaitu penyakit diare. Nah, WHO menyebut diare adalah salah satu penyakit yang paling sering terjadi akibat sanitasi yang buruk dan merupakan penyebab utama kematian anak di Indonesia. Nah, selain mencegah diare, menerapkan sistem sanitasi yang baik juga mendatangkan beberapa manfaat lainnya, seperti menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk yang Anda tinggali, terhindar dari bau tidak sedap, terhindar dari pencemaran lingkungan yang memberikan dampak lebih luas pada kesehatan, mengurangi penyebaran penyakit cacingan, skitomiasis, trakoma, kolera, demam berdarah, disentri, hepatitis, tipes, polio, hingga COVID-19. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi keparahan serta dampak malnutrisi termasuk stunting. Dan yang selanjutnya itu berpotensi pada pemulihan air serta mendapatkan energi terbarukan dari limbah tinja. Nah, dengan kata lain, menerapkan cara membuang sampah, limbah, serta kotoran yang baik dapat membantu mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk Anda dan keluarga Anda. Nah, bagaimana sih cara menerapkan sistem sanitasi itu yang baik? Menerapkan sistem sanitasi umumnya dimulai dengan membuat fasilitas untuk buang air kecil maupun buang air besar yang aman. Ini umumnya dimulai dengan membuat toilet, baik itu toilet jongkok ataupun toilet duduk, di setiap rumah ataupun tempat-tempat umum seperti MCK. Apa itu MCK? MCK adalah mandi cuci kakus. Kotoran dan limbah air dari toilet itu masuk ke dalam tempat penampungan seperti septic tank hingga truk tinja. Kemudian masuk ke dalam pengumpulan sistem terpusat melalui pipa tinja khusus yang disediakan dan diolah di sana. Nah, adapun sistem sanitasi tersebut itu terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Nah, dalam permen PU tersebut disebutkan bahwasanya Indonesia menggunakan dua sistem pengolahan air limbah domestik atau SPALD. SPALDS sistem setempat dan juga SPALFT dan atau sistem terpusat.
Dan juga yang kedua, PALDS adalah sistem di mana setiap rumah atau komunal itu memiliki pengelolaan air limbah. Sementara SPALDT adalah sistem di mana air limbah di setiap rumah itu dialirkan secara terpusat ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL kota. Nah, selain pembuangan kotoran, dibutuhkan pula beberapa hal lainnya dalam penerapan sanitasi yang baik, seperti tempat penampungan limbah rumah tangga, saluran pembuangan limbah rumah tangga dan sampah yang menjadi sarana penyebaran kuman, suplai dan saluran air bersih untuk rumah tangga, dan juga kondisi lingkungan dan rumah yang bersih. Nah, adapun pasokan air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang baik seperti di atas masih terus diupayakan ke seluruh wilayah. Nah, pasalnya masih banyak area di Indonesia yang belum menerapkan sistem sanitasi tersebut. WHO kembali menyebut hampir 25 juta orang di Indonesia itu tidak menggunakan toilet untuk buang air bersih. Mereka itu masih buang air bersih di ladang, di semak, hutan, parit, jalan, sungai, ataupun ruang terbuka lainnya karena keterbatasan fasilitas serta kurangnya pengetahuan dari hal tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kotoran hingga penyebaran penyakit itu masih sering terjadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk merubah perilaku untuk menjaga kebersihan. Nah, penerapan sistem sanitasi yang baik ini memang harus terus diupayakan. Namun bukan cuma sistem, perilaku juga perlu diubah untuk mendukung sanitasi yang baik dan mencegah penyebaran penyakit dan terkait WOS. Berikut adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu Anda dan keluarga Anda terapkan. Sebagaimana dalam Kementerian Sosial direkomendasikan, yaitu menggunakan toilet yang bersih, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan benar, memberantas jentik nyamuk, makan makanan yang sehat, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif untuk bayi, dan juga menimbang bayi dan anak secara rutin tiap bulan. Nah, itulah pembahasan mengenai sistem sanitasi yang baik, kunci untuk kesehatan diri Anda. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya, cukup sekian dan terima kasih.